Halo semua, pernah nggak sih kamu pengen banget bisa bahasa Inggris, tapi pas mau mulai, bingung mulainya dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Dan di sini kita bakal kupas tuntas solusinya bareng-bareng. Nah, ini dia nih perasaannya. Pasti banyak dari kita yang ngerasa kayak gini kan. Mau belajar bahasa Inggris tapi, aduh, bingung banget harus mulai dari mana. Ada vocabulary, ada grammar, tenses, speaking, listening. Pusing. Rasanya tuh kayak ngelihat gunung tinggi banget dan kita nggak tahu harus mulai mendaki dari mana. Jadi, langkah pertamanya tuh apa sih? Oke, ini dia nih, perdebatan abadi di dunia belajar bahasa Inggris. Ada dua kubu besar. Tim pertama bilang, hafalin kosakata aja dulu yang banyak. Tim kedua bilang, jangan, grammar itu fondasi, harus itu dulu. Nah loh, jadi mana yang bener ya? Kosakata dulu atau grammar dulu? Kita mulai dari tim kosakata dulu ya. Menurut Leadership English Institute, intinya tuh gini. Di awal-awal, yang paling penting itu bukan kalimat sempurna, tapi pede, kepercayaan diri buat ngomong. Logikanya, kalau kita punya banyak amunisi kata, kita bisa langsung coba ngobrol. Ya, walaupun kalimatnya mungkin masih berantakan, yang penting berani dulu. Dan kenapa kosakata ini penting banget? Ya jelas, coba bayangin, komunikasi jadi jauh lebih gampang. Terus pas kita lagi dengerin lagu atau nonton film favorit, kita jadi lebih cepet ngeh sama artinya. Nulis juga jadi lebih lancar. Dan yang paling penting, yaitu tadi, setiap kata baru yang kita hafal, itu kayak nambahin 1 poin ke bar kepercayaan diri kita. Oke, kita coba ya. Katakanlah kita mulai dari verbs atau kata kerja. Ini tuh kata-kata aksi. Contohnya gampang. Eat, drink, study, work, sleep. Makan, minum, belajar, kerja, tidur. Cuma 5 kata ini aja kita udah bisa cerita soal kegiatan kita sehari-hari. Simple banget kan? Lanjut. Sekarang kita tambahin bumbunya, yaitu adjectives atau kata sifat. Biar obrolan kita lebih berwarna gitu. Ada happy, sad, big, small, good. Nah, sekarang kita nggak cuma bisa bilang makan doang, tapi bisa bilang good food, makanan enak. Langsung kerasa kan, obrolan kita jadi lebih detail dan ekspresif. Terakhir, kita butuh objeknya, yaitu nouns atau kata benda. Contoh, house, book, water, school, phone. Nah, sekarang coba deh kita gabungin semua. Study, book, in school. Belajar buku di sekolah. Atau drink, good water. Minum air yang enak. Tuh kan, dengan modal sedikit kata dari 3 kelompok ini aja, kita udah bisa merangkai banyak banget ide. Tapi tunggu dulu. Punya banyak kosakata itu ibarat punya banyak balok Lego. Keren sih, tapi kalau kita nggak tahu cara nyusunnya ya bakal jadi tumpukan balok aja kan? Nah, disinilah grammar atau tata bahasa masuk. Anggap aja ini sebagai reality check kita. Dan ini nih, poin yang paling penting. Struktur tata bahasa Inggris itu beda banget sama bahasa Indonesia. Beda banget. Jadi kita nggak bisa seenaknya nerjemahin kata per kata. Kalau kita paksain, yang ada artinya jadi aneh atau bahkan salah total. Kacau deh. Nah, ini contoh paling jelasnya. Lihat deh, di bahasa Indonesia kita cukup bilang, dia perempuan belajar bahasa Inggris. 1 kalimat, simple. Tapi di bahasa Inggris, wow, ini bisa jadi macam-macam. Bisa jadi she studies English, yang artinya itu kebiasaan dia. Bisa juga she is studying English, artinya dia lagi belajar sekarang. Atau she studied English, yang artinya dulu. Atau bahkan she has studied English, artinya dia udah pernah belajar. Gila kan? 1 kalimat kita bisa jadi 4 arti berbeda di sana. Cuma gara-gara perubahan kecil di kata kerjanya. Nah, perbedaan waktu kejadian inilah yang kita kenal dengan nama tenses. Gampangnya, tenses itu kayak penunjuk waktu di dalam kalimat. Fungsinya buat ngasih tahu kapan sesuatu itu terjadi. Apakah sekarang, kemarin, atau besok. Tanpa tenses yang benar, orang yang kita ajak ngomong bisa salah paham soal waktu kejadiannya. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngerti semua aturan ini? Jawabannya adalah dengan kembali ke fondasi paling dasarnya, yaitu parts of speech. Ini tuh kayak buku panduan buat balok-balok Lego kita tadi. Jadi semua kosakata yang udah kita kumpulin, kita kelompokin dulu berdasarkan fungsinya. Dan ini bukan main-main loh. Di buku Otodidak Jago Kuasai Bahasa Inggris aja, bab pertamanya langsung ngebahas soal ini. Ini nunjukin kalau parts of speech itu benar-benar fundamental. Ini kuncinya biar kita bisa nyusun kalimat dengan benar. Jadi, parts of speech itu apa sih sebenarnya?
Gampangnya gini, ini adalah sistem buat mengkategorikan setiap kata dalam bahasa Inggris. Anggap aja kayak ada 8 tim. Ada tim kata benda, tim kata kerja, tim kata sifat, dan seterusnya. Masing-masing tim punya peran dan tugasnya sendiri. Kalau kita paham peran tiap tim, kita bisa nyusun mereka jadi satu kalimat yang solid dan benar. Dengar kata 8 kategori mungkin bikin pusing ya. Tenang, kita bisa sederhanain jadi 3 grup besar aja. Ada grup core atau inti, ini pemain utamanya. Lalu ada grup modifiers atau penjelas yang tugasnya ngasih detail tambahan. Dan terakhir, grup joiners atau penghubung yang tugasnya nyambung-nyambungin ide. Nah, jadi lebih kebayang kan? Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi, kita harus masuk tim mana nih? Tim kosakata atau tim grammar? Nah, setelah kita lihat dari dua sisi, inilah momen ahanya. Ternyata, jawabannya bukan salah satu, ini bukan kompetisi. Jawaban terbaiknya adalah menggabungkan keduanya. Jadi, inilah strategi gabungan yang paling efektif. 1. Hafalin dulu kosakata intinya. Kata kerja, kata benda, kata sifat. Ini bahan baku kita. 2. Pelajari pola kalimat dasarnya. Pahami gimana cara kerja parts of speech dan konsep dasar tenses. Ini resepnya. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Latihan setiap hari. Kombinasi 3 hal ini yang bakal bikin kemampuan dan rasa percaya diri kita tumbuh bareng-bareng. Jadi, jangan bingung lagi harus mulai dari mana. Kuncinya adalah memulai. Sekarang juga. Coba deh pilih satu kata aja. Cari tahu itu jenis kata apa, terus coba bikin satu kalimat paling simpel. Jadi, pertanyaannya buat kamu, kata pertama apa yang bakal kamu pelajari hari ini?